Pria ini sedang makan jagung bakar murah ketika ide bisnis gila tiba-tiba muncul. Anaknya sedang mengunyah jagung panas sambil meringis, tapi tetap berkata, "Aku suka rasa pedasnya." Saat itulah pria itu sadar, orang sangat menyukai rasa pedas. Dia pun memutuskan untuk membuat keripik pedas, dan suatu hari akan menjadi jutawan. Dia membeli banyak bungkus keripik. Istrinya panik. Bagaimana kita bayar sewa? Bagaimana beli bahan makanan? Tapi alih-alih menyerah, istrinya memilih untuk tetap mendukungnya. Bersama, mereka membeli berbagai macam cabai dan mulai bereksperimen. Namun setiap saus yang mereka buat hanya pedas tanpa rasa. Yang dia inginkan adalah rasa jagung bakar yang sesungguhnya. Departemen R&D perusahaan juga bekerja keras, tapi dia percaya rasa sejati hanya bisa datang dari cara tradisional dan cabai asli. Jadi dia membuat mesin seperti drum dan akhirnya menemukan racikan yang tepat. Lalu datang kabar buruk, para pekerja mulai berhenti. Tak ada yang peduli dengan idenya. Seorang pengawas bahkan berkata, "Tetap saja bersihkan, jangan banyak berpikir." Tapi pria itu tidak menyerah. Dia langsung menghubungi CEO perusahaan, yang saat itu berada di Italia. Ia berpura-pura sebagai teknisi kebersihan dan berhasil mengirimkan sampel bersama istrinya. Beberapa hari kemudian CEO datang langsung ke pabrik. Semua orang terkejut ketika tahu siapa yang memanggilnya. Pria itu dipermalukan di depan semua orang. Desas-desus menyebar. Kalau CEO tidak suka idenya, pabrik bisa tutup. Keyakinannya sempat goyah, tapi ketika dia bercerita kepada istrinya, wanita itu berkata di depan cermin, "Aku masih bersamamu karena aku percaya padamu." Ia mengajarinya dasar-dasar bisnis, membantu menulis pidato, dan melatihnya menghadapi CEO. Ketika CEO datang lagi, pria itu berjanji akan berbicara dari hati. Saat seseorang bertanya, "Berapa pangsa pasarnya?" Dia tidak tahu, tapi menjelaskan dengan caranya sendiri. Kejujuran dan semangatnya membuat CEO begitu terkesan hingga langsung memutuskan berinvestasi. Flaming Hot Chips pun lahir. Awalnya tak ada yang membeli. Bungkus-bungkus hanya menumpuk. Tapi anaknya berkata, "Orang bahkan belum tahu ini apa. Kita harus promosikan sendiri." Mereka membagikan sampel di sekolah, toko, dan jalanan. Antusiasme meledak. Permintaan melonjak. CEO menetapkan target baru, 5 juta kotak. Pabrik bekerja siang dan malam. Dalam 6 bulan mereka memecahkan semua rekor perusahaan. Ketika mentornya bertanya, "Sekarang kamu jadi siapa?" Dia tersenyum. "Aku masih tukang bersih. Hanya saja aku tahu cara memperbaiki mesin." Suatu hari ketika dia masuk membawa pel, CEO sudah menunggunya. CEO berkata, "Aku juga berasal dari keluarga biasa. Jika aku menyerah di tengah jalan, aku takkan ada di sini. Mimpi itu penting, tapi yang lebih penting adalah pasangan yang berdiri bersamamu untuk mewujudkannya." Saat itu juga CEO menjadikannya direktur pemasaran perusahaan. Ruang itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Hal pertama yang dia lakukan, menelepon istrinya. Keduanya menangis bahagia. "Jadi, pernahkah kamu memikirkan bisnis yang ingin kamu mulai bersama sahabatmu? Kalau ya, tulis di komentar."